Baik, Mbak Lisa, sebelum kita melanjutkan perbincangan tentang portofolio Sobat Investor juga, boleh dong prediksi indeks harga saham gabungan untuk 1 minggu ke depan? Prediksi untuk IHSG, kita lihat kemarin sempat mencoba di atas 7.000 dan sudah dicoba berkali-kali, namun kelihatannya resistennya ini cukup kuat ya. Mungkin karena ada pengaruh dari global market yang masih uncertain, di mana FOMC pun juga akan mengadakan meeting 2 hari ke depan. Jadi IHSG, namun walaupun resistennya berat, tapi kita punya support juga very strong. Jadi walaupun kita turun ke level 6.900, 6.900-an, itu kita masih tetap bisa bertahan, dan kemarin hari Jumat mencoba lagi di angka 7.000. Jadi view kami dari sekuritas kami melihat bahwa memang uncertainty itu masih tidak bisa diabaikan, tapi fundamental kita pun juga cukup kuat untuk tertahan di support kita di 6.900. Oke, baik. Nah, Ibu Lisa, kalau misalnya kita melihat indeks harga saham gabungan kita yang mencoba untuk menembus 7.000. Nah, pandangan untuk akhir tahun ini kira-kira bakalan nembus atau tetap bertahan di saat ini gitu ya, Bu ya? Baik. Saya sendiri pribadi, representatif dari tim riset kami, kelihatannya 7.000 itu sangat mudah untuk ditembus dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Kita sekarang sudah memasuki mid-September, ya, di mana sudah pengetahuan umum ya, kalau Desember itu banyak sekali window dressing, dan kita punya fundamental juga post-COVID itu doing very well. Jadi sangat tidak bisa dipungkiri, dan kami cukup confident angka 7.000 itu pasti akan bisa ditembus. Namun, jika ditanya apakah bisa menembus angka 7.200 atau 7.300, itu masih menjadi pertanyaan. Oke, baik. Berharapnya tembus aja dulu 7.000 dan bisa bertahan ya, Sobat Investor ya. Seperti itu ya, Bu Lisa. Tadi ada yang komentar, Ibu Lisa keren katanya gitu. Nah, Bu Lisa, kalau misalnya dari sudut pandangnya Bu Lisa dan tim nih mengenai e-commerce 2023 ini bagaimana ini, Bu? E-commerce ya, kita bicara specifically industri e-commerce. Kenapa Kakak memilih industri e-commerce? Kayaknya saya sudah mendapat bayangan dengan adanya hot topic lately mengenai TikTok ya, TikTok e-commerce yang sempat mencuri perhatian market share, maksudnya mencuri market share-nya Tokped maupun Buka dan Beli, dan sempat juga di-ban akhirnya. Jadi kita melihat apakah masih ada prospek begitu ya Kak ya. Saya melihat industri ini masih akan menghadapi situasi yang challenging. Tidak akan mudah sampai akhir tahun ini mereka akan mendongkrak dan naik secara signifikan. Considering there are other industries yang lebih menarik daripada industri e-commerce ini. Itu view dari kami. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita ini mau membeli e-commerce tanah air nih, Bu Lisa. Pandangan Ibu Lisa, apakah kira-kira ini waktu yang tepat atau hold dulu untuk wait and see atau bagaimana ini, Bu Lisa? Nah, ini cukup menarik ya pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat e-commerce di Indonesia ini kan memang baru launching. Kalau kita lihat Bukalapak itu launching di tahun 2021. Terus Goto itu launching di Maret 2022, dan Beli di Oktober 2022. Relatif baru, dan kalau kita lihat performance mereka sejak launching, sejak IPO, harganya itu anjlok cukup signifikan. Kecuali saham Beli tentunya, yang dimiliki oleh grup konglomerat, dan kalau dilihat dari bandarmologinya, maksudnya dari Brookstamnya, itu ditahan cukup kuat oleh salah satu sekuritas si emiten. Jadi kita coba fokus di 2 emiten yang dropnya cukup signifikan, which is Goto dan Buka. Kalau kita lihat prospek Goto, for example, itu di tahun 2023 ya, laporan keuangan first half kan sudah keluar nih. Walaupun angkanya itu masih merugi cukup dahsyat,
kita bisa melihat segi positifnya, kerugiannya mengecil. Begitu pula dengan Buka yang kerugiannya juga mengecil signifikan berkat dari hasil investasi di portofolio mereka. Mereka investasi banyak di obligasi maupun deposito ya dari hasil IPO proceedingnya mereka begitu. Nah, bagi sobat-sobat atau teman-teman yang consider mau invest di saham-saham ini, menurut opini kami sebaiknya jaga money management. Ya, sangat penting itu dijaga. Karena mengapa kita bicara seperti itu? Sekali lagi, industri yang lain itu masih banyak yang jauh lebih menarik. Dan kalau kita bilang saham itu murah, perlu kita jajaki kembali apa itu konsep harga murah, ya. Jadi kalau kita lihat dari harga price to book value, berhubung ini hanya e-commerce, hanya 3 yang berkecimpung di Indonesia, kita tidak bisa membandingkan mereka dengan industri yang ada. Ya, kalau kita bandingkan dengan misalnya global players like Amazon or Alibaba for example ya yang ada di negara Amerika, itu mereka sudah lebih dulu berkecimpung di bisnis e-commerce dan mereka sudah mempunyai ekosistem yang sangat amat luar biasa ya. Mereka sudah punya iCloud, mereka punya bisnis unit yang terintegrasi sehingga bisnis mereka pun juga sudah jauh lebih advance daripada bisnis e-commerce di Indonesia. Opini kami melihat dari ekosistem yang ada saat ini cukup menarik ya. Goto dan Buka, kita bandingkan mereka berdua. Itu mempunyai target market yang berbeda-beda ya. Kalau Buka itu lebih ke B2B, sedangkan Goto itu lebih ke retail. Dan Goto is also doing a very great job membangun ekosistem yang cukup menarik kalau saya lihat. Dan mereka terus berinovasi untuk mencari memperluas ekosistemnya mereka. Dan tidak bisa dipungkiri lagi yang cukup menarik adalah Bapak Patrick Waluyo sendiri turun gunung untuk masuk ke dalam bisnis baby-nya ini gitu. Jadi kalau kakak menanya bagaimana boleh nggak nih invest di 3 item ini 3 emiten ini? Ya, diukur, cash management tolong diperhatikan, jangan semuanya cemplung ke industri ini, karena masih banyak industri yang lebih menarik. Tapi kalau dari segi harga memang betul Goto dan Buka saat ini at their very lowest point. Saya tidak bilang paling murah, karena masih bisa akan turun, of course. Gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau berinvestasi di sektor manapun, tetap memperhatikan money manajemennya ya, Bu Lisa ya. Betul sekali. Oke, baik. Dan jangan lupa Sobat Investor tetap menganalisa fundamental dan teknikalnya nih, pesan dari Bu Lisa tadi. Nah, Bu Lisa, kalau misalnya kita membicarakan mengenai pergerakan saham ya. Nah, sebenarnya e-commerce ini sentimen-sentimennya apa saja sih yang mempengaruhi pergerakannya nih, Bu Lisa? Satu yang pasti sentimen dari global ya. Kalau di Amerika ada tolak ukur yang namanya Nasdaq ya, yang mengukur tentang saham-saham teknologi yang terjadi di situ. Jadi of course kita punya e-commerce ini secara tidak langsung ada impact-nya jika saham di luar negeri itu saham teknologinya lagi bullish, dan kita pun juga pasti akan mengikut. Terus apalagi ya, dari segi siklikal itu ya seperti biasa, maksudnya kalau misalnya saya tadinya kaget sih, saya pikir siklikal tuh hanya Lebaran dan Natal gitu ya, Lebaran dan Natal di mana orang-orang shopping. Tapi ternyata ini sekarang tiap bulan orang shopping gitu ya. Jadi ada 77, ada 88, ada 99 gitu ya. Oh, apparently this is like every month thing gitu ya. Cuman kalau kita tidak bisa pungkiri, orang belanja itu kalau kita lihat tren revenue-nya Goto maupun Buka saat ini sudah cukup stagnan saya lihat ya. Jadi ini cukup menarik karena apakah orang itu sudah bosan belanja, itu satu, atau mereka sudah mulai shifting ke pemain-pemain baru yang suka bakar-bakar uang. Contoh seperti TikTok. Ya, TikTok itu harga mereka bisa jauh lebih murah daripada Goto maupun Buka maupun Beli gitu. Saya dengar-dengar karena saya sendiri bukan tukang belanja online, Kak.
Jadi saya kalau suka dengar dari teman-teman gitu ya, dari mbak di rumah, dari supir saya gitu, mereka selalu bilang, Non, ini belanja di TikTok jauh lebih murah loh, Non. Berarti mereka lagi bakar-bakar duit. Gitu. Jadi kalau saya lihat ada korelasinya ya, korelasi di mana revenue dari pemain-pemain three big players ini sudah at a stagnant level. Tapi kita juga bisa lihat nanti di bulan Desember, biasanya kalau Christmas gitu ya, akhir bulan itu orang juga cenderung lebih mau belanja sih. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita membahas mengenai TikTok nih, seperti yang udah Bu Lisa singgung tadi. TikTok kan seperti yang udah kita ketahui telah mendominasi Indonesia ya, Bu Lisa ya. Kayak hampir setiap orang punya TikTok, hampir setiap orang tuh udah merasakan belanja di TikTok. Nah, dengan adanya TikTok ini gimana nih pengaruh e-commerce kita nih di tanah air? Oke. Kalau sebelum TikTok mungkin kakak pernah dengar Shopee ya? Iya. Shopee. Nah, Shopee itu juga cukup gencar. Sebelum ini saya juga melihat Shopee itu adalah big threat for Goto dan for beli, absolutely ya. Terus tapi kok saya lihat, wow, ini it's not going to be easy nih untuk sustain. Gimana? Jadi maksudnya kalau kamu mau menjadi raksasa, ya, make sure you become the giant yang bisa sustain. Gitu. Nah, TikTok ini adalah pemain baru, ya, of course dari China yang mereka very aggressive dan mereka mengikuti trennya Shopee saat Shopee datang ke Indonesia. Jadi it's about burning money and how strong their power to burn more money, gitu. Karena when burning money itu sudah over, the period is over, jadi kompetisi akan kembali lagi seperti normal. Then yang paling apa namanya, paling stabil, aplikasinya stabil dan harganya juga stabil, biayanya stabil, itu yang akan menang ujung-ujungnya. Jadi TikTok ini masih too early to tell kalau menurut pendapat pribadi saya. Oke, baik. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang sangat early sekali ya untuk TikTok itu benar karena aplikasi atau e-commerce yang lain ini udah banyak tambahan biayanya ya Ibu Lisa ya. Itu yang buat kita sebagai orang Indonesia juga berpaling. Malah terkadang tuh kalau misalnya kita belanja lebih besar biaya tambahannya daripada produk yang kita beli gitu ya Bu Lisa ya. Betul. Jadi otomatis kami berpaling ke aplikasi yang zero cost ya Mbak ya, pasti itu. Iya benar sekali. Nah Bu Lisa, kalau misalnya kita membahas tentang prospek sahamnya nih, kita membedah dulu untuk prospek saham Goto. Ini kira-kira garis support ataupun resistennya di mana Bu Lisa? Oke, Goto itu, tunggu sebentar, saya buka sebentar. Kalau kita lihat Goto, sekarang sudah main di level 90-an ya. Dan Goto ini cukup menarik karena kemarin sempat masuk ke MSCI, di mana dia melakukan pelompatan yang signifikan sekali. Itu terjadi di bulan Juni, ya, terjadi satu hari mereka melompat signifikan karena masuk ke MSCI. Then after that, they go down again, they went down again. Nah, sejak dia turun, itu mereka mencoba support di level 106 dan akhirnya gagal break juga di 106. Dan sekarang mereka mencoba di all time low mereka, which is at 83. Ya, jadi kalau ditanya support dan teman-teman mau coba untuk trading di saham Goto, boleh consider jika mereka menyentuh level di angka 88 ke bawah. Ya, itu pun juga again remind about the money management karena kita tidak pernah tahu apakah mereka akan break support gitu. Kalau untuk terbang, sekali lagi saya bicara momentum sektor ini masih belum terlalu menarik seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk sobat investor yang koleksi Goto, udah tahu ya support ataupun garis resistennya. Kalau sudah tidak memungkinkan, boleh di cut loss. Kalau memang sudah untung, boleh nih untuk take profit ya, Bu Lisa ya. Nah, Ibu Lisa, kalau misalnya kita melihat prospek saham dari Buka sendiri, gimana nih, Bu Lisa? Oke, sekarang kita lihat Buka. Buka itu, dia harga IPO-nya sangat amat tinggi ya. Dan mereka, saya perhatikan, cukup konsisten bertahan di level 220, 230, range-nya selalu di situ.
Dan kemarin mereka juga mencoba untuk break the resistance di angka 268 dan akhirnya gagal. Dan sekarang mereka bermain di level 234 lagi. Which is kita rekomen untuk bisa buy on weakness jika mereka tembus di bawah 234 dan masih di atas angka 225. Itu rekomendasi kami untuk saham buka. Sekali lagi, money management, jangan berpikir bahwa ini sudah murah karena kita tidak pernah tahu. Tapi kita perlu take note juga ya bahwa saham buka ini mereka disupport oleh grup yang cukup strong, ya, EMTK. Jadi grup konglomerat yang kelihatannya mereka juga mencoba memaintain saham ini untuk tidak jebol, gitu. Jadi boleh untuk trading dikonsider jika mereka bertahan di level support mereka di 234, antara 234 sampai 225. Seperti itu. Oke, baik, antara 234 sampai 225 untuk garis supportnya. Nah, Ibu Lisa, kalau misalnya e-commerce yang satu ini beli kode emitennya, itu bagaimana untuk prospek sahamnya nih? Oke, saya tidak mau bias ya. Beli itu memang adalah grup konglomerat yang besar. Oke. Kalau kalian lihat dari bid offer maupun dari liquidity mereka, itu mereka udah hampir tidak liquid kasarnya. Bid offer mereka sangat tipis. Artinya apa? Artinya memang tidak banyak trader yang tertarik trading saham tersebut, gitu ya. Dan tapi menariknya dari saham ini, mereka selalu konsisten dijaga, ya. Dari harga IPO-nya beli di 450, sekarang masih bertahan di angka 452. Mereka sempat coba naik di post IPO, tapi akhirnya kayaknya gagal dan itu pun juga kayaknya market euphoria. Sekarang mereka main di level 452 and has been in that level for quite some time. Jadi kalau menurut saya pribadi, jika boleh dibandingkan antara tiga, fokus on buka. Buka itu lebih dinamis untuk trading. Goto juga boleh diperhatikan jika mereka melemah di angka 88 tadi yang saya bilang, karena boleh mengambil momentum swing ya. Jadi 88 kalian boleh take profit jika sudah mendekati 100. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Jadi yang liquid untuk trading ini ada pilihannya buka maupun goto yang memang bagus untuk trading pergerakannya ya, Bu Lisa ya? Betul. Bisa diambil momentum. Oke, baik. Jadi jangan kebalik ya Sobat Investor ya. Nah, Bu Lisa ada pertanyaan dari Sobat Investor, dari @Nanda Prayoga. Ibu, kalau pergerakan AMMN bagaimana? Itu off topic nih Mbak ya, ini bukan bicara tentang sektor e-commerce, makanya tadi saya bilang masih banyak sekali industri yang menarik gitu ya. Oke. Aman ini adalah saham yang luar biasa, menjadi sorotan nih di dunia para investor, karena mereka tidak pernah turun, trennya itu hanya naik. Oke. Nah, yang saya bisa share dari view kita adalah perhatikan mereka punya bid offer. Jadi kelihatannya barang ini yang floating di market sudah tidak banyak. Oke, jadi semuanya dipegang oleh either emiten atau liquidity provider mereka begitu loh. Jadi kalau mau trading atau mau terutama untuk simpen panjang boleh berhati-hati karena ini saham sudah relatively very high. Oke, tapi never say never, karena kita sudah melihat Bian juga lari kemana, ya, DMMX juga waktu itu larinya kemana, gitu. Kalau disuruh untuk crowd, nggak terlalu menarik. Karena ini saham beredar di pasar sangat sedikit. Masih banyak yang lebih menarik. Oke, baik. Nah, tadi Sobat Investor yang nanya siapa tadi? Yang Nanda Prayoga. Nah, udah tahu ya jawabannya kira-kira apa. Oke, baik. Bu Lisa, pertanyaan selanjutnya dari Sobat Investor dari @Daniel Pranata. Ibu mau nanya, kalau pergerakan BBCA bagaimana? Kemarin sempat naik, sekarang turun di 9 ribuan lagi. Oke, BBCA, the very expensive saham yang kita pernah tahu juga ya. BBCA itu juga saham yang sangat solid dan saham umat berjuta umat. Saham favorit. Saham favorit, betul. Jadi kalau kalian pegang BBCA, mungkin saran saya kalian bisa enak tidur lah.
Ya, tapi tidak bisa dipungkiri, kalian yang mungkin masuknya di level 9.400 mungkin sekarang sedikit nervous. Karena memang mereka mencoba mendekati 9.000. Artinya apa? Kalau kalian manajemen money-nya bagus, money management bagus, boleh dicicil BBCA. Terutama jika mereka break di bawah 9.000. Itu aja. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai 4 big banks ini, sebenarnya kalau mau ditinggal tidur bisa, tapi agak deg-degan juga ya Ibu ya. Itu gimana nih Ibu? Apakah kita memang benar-benar ya udah kalau lagi menyentuh support atau melemah kita beli nih nyicil untuk masa depan? Benar nggak seperti itu? Betul. Betul sekali, betul sekali. Jadi saham 3 big banks ini, 3 atau 4 big banks, or even yang second tier ya, itu teman-teman investor atau teman-teman trader ini tidak perlu worry. Karena benar, sekali lagi enak tidur, ya. Kalau mereka turun pun juga ukurannya terbatas. Tidak mungkin sampai jebol kayak COVID. Banyak orang yang berekspektasi, ayo BBCA turun lagi ke 5.000. Ya, coba kita berdoa lebih keras lagi gitu ya. Ini sangat tipis begitu. Jadi kalau misalnya ada koreksi, justru itu adalah momentum yang tepat untuk bisa beli cicil. Seperti yang tadi kakak bicara. Oke, baik Ibu Lisa. Nah, Ibu ada pertanyaan lagi dari Sobat Investor dari Edmuh Isak Yunus. Kalau PTBA ini kira-kira reboundnya kapan? Oke. PTBA itu saham batubara. Ya. Kenapa saya tidak terlalu rekomen saham BUMN, terutama untuk batubara? Karena masih banyak emiten lain, opsi lain yang lebih menarik gitu loh. PTBA gini, kalau untuk saham batubara, mereka sangat generous in giving dividend. Oke, jadi kalian tidak usah worry kalau kalian beli di harga yang murah, karena dividen return mereka sangat tinggi. Oke, kalau kita ngomong 3 tahun nih, let's say dari tahun 2022 ya, jadi batubara itu kan mulai boomingnya di tahun 2021 akhir. Kalau kalian pegang saham PTBA selama 3-4 tahun, kalian tidak akan rugi. Karena apa? Karena dividen return mereka aja udah nutup untuk kalian punya modal gitu. Jadi tinggal tunggu capital gain-nya aja kapan. Nah, kalau kalian nanya PTBA, tadi pertanyaannya apa? Jangan nanya naik atau turun. Reboundnya kapan? Kira-kira nih dari garis kali ya, dari teknikalnya kali ya Ibu Lisa ya. Oke. PTBA itu baru rilis mereka punya laporan keuangan first half ya, Juni kemarin. Yang dimana laporan keuangannya kalau di-compare dengan mereka punya peers, itu kurang bagus. Makanya mereka sempat dipunish akhir Juli itu kemarin, dipunish harga turun dari 3.800 ke harga 2.900-an ya sekarang ya, which is very very low nowadays. Jadi ya untuk sementara until the third quarter result coming, mereka akan stay in that level for quite some time sih. Karena tidak ada news yang baik dari PTBA, other than the bad news yang sudah beredar dari tahun lalu. Oke, baik. Kalau misalnya kita berbicara tentang rebound, apakah ini cocok untuk jangka panjang? Sepertinya bukan pilihan yang tepat untuk BUMN karena pergerakannya sangat fluktuatif ya Ibu Lisa ya? Betul, BUMN cenderung lebih lemot daripada emiten yang private. Oke, baik. Nah, Ibu Lisa, kalau misalnya mengenai PGEO nih, ada pertanyaan dari Ed Suhani Tija. Apakah masih bisa terus naik lagi atau pergerakannya fluktuatif saat ini wait and see dulu? PGEO itu sekarang lagi naik daun karena maraknya carbon trading ya. Jadi memang momentum mereka ini sekarang mereka sedang naik daun dan sedang dipucuk nih teman-teman. Jadi kalau mau tanya berani masuk nggak Kak atau boleh atau tidak, untuk kalian yang scalper yang berani mengambil resiko dengan mengambil keuntungan less than 10%, boleh dikonsider sih, maksudnya momentum is there, emiten ini juga in the bullish moment gitu. Oke, baik. Nah, Ibu ada pertanyaan lagi dari Sobat Investor mengenai sektor pemilu nih. Dari @erika.paramita. Menjelang pemilu, saham sektor apa yang bisa mulai dikoleksi ini, Bu? Pemilu ya. Waduh. Jadi kalau berbau-bau politik sebaiknya kita rada kurangin dikit ya, mungkin pembicaraan politik kurang enak nih. Nanti disangka saya pilih siapa kan
Good idea. Kalau misalnya mungkin sektor-sektor seperti consumer itu terpengaruh nggak karena adanya pemilu ini gitu? Oke. Ya, betul. Kenapa sektor consumer juga naik ya lately itu juga mungkin karena pemilu is one part, tapi lebih ke arah habis selesai COVID, jadi people are spending more gitu. Kalau pemilu saya rasa malah lebih ke left itu, ke industri konstruksi menurut saya, yang akan mengalami, iya, yang saat ini sedang tidur ya, saat ini sedang tidur dan tinggal tunggu, lagi berkuda-kuda gitu loh. Nanti kalau pemilu sudah ketok palu, less than 6 months ini ya, bulan Februari kan ya. Jadi kelihatannya boleh dipantau sektor konstruksi, terutama semen-semenan yang sudah at the very strong support saat ini. Oke, baik. Nah, sobat investor boleh nih dipantau, dilihat dulu untuk sektor konstruksi mana yang siap-siap mau dibeli ini ya, sobat investor ya. Nah, Ibu Lisa ada pertanyaan selanjutnya dari @hafidrido. Kalau misalnya pergerakan BBNI bagaimana? Karena sudah lama sekali sepertinya sideways ini, Ibu. BBNI ya. Tadi kita udah bahas ya, Kak, 4 perbankan. Iya, tapi kalau secara detailnya belum. Oke. BBNI itu akan stock split rumorsnya. Tapi detailnya kapan saya masih belum terlalu yakin. 9 Oktober. 9 Oktober 2023. Mereka akan melakukan stock split nih. Kalau menurut pemantauan saya kelihatannya untuk naik lagi digenjot sudah cukup itu ya, ngos-ngosan juga ya mereka ya. Jadi ya, sepertinya udah lama banget untuk sideways-nya. Benar, malah sudah cukup naik ini, sudah menyentuh di level 9.600 kemarin. Antisipasi corporate action untuk stock split. Jadi yang sudah punya BBNI dan sudah bisa cuan, happy cuan. Kalau yang belum, boleh dilirik saham yang lain. Oke, baik. Kemarin yang ngambil BBNI waktu COVID lagi turun-turunnya itu, aduh enak banget itu sekarang mungkin ya. BMRI juga ya, kayaknya semuanya luar biasa tuh Bang. Iya, kalau BMRI sepertinya baru stock split ya Ibu ya. Kalau BCA sebenarnya juga baru, tapi udah mau lewat 10.000 lagi nih. Itu, aduh ini gimana nih, kacau sekali. Bagus dong Kak. Makanya jadi jangan lupa, kalau ada koreksi, jangan takut gitu loh. Apalagi saham-saham yang bagus. Oke, baik. Ibu, ini ada the last question dari Sobat Investor dari @fahri. Saham Bian, Bu, pergerakannya bagaimana? Apakah akan menyentuh lagi nih 20.000 setelah stock split? Wah, Bian. Ini saham-saham favorit juga ini. Favorit, tapi kayaknya favorit hanya di bibir nih, Kak. Kalau untuk eksekutor, saya rasa jarang nih, Bian. Saham mahal soalnya. Agak deg-degan juga ya? Iya. Bian itu kan relasi dengan industri, apa namanya, batu bara juga ya. Wow, mereka punya volume bid offer juga sangat amat tipis ya. Jadi ini mirip-mirip kayak yang saya tadi mention, saham-saham yang biasanya bid offernya tipis, itu di pasar sudah dikit. Jadi kalau kalian mau follow the flow begitu ya, mungkin masih bisa, cuman ya again dibatasi exposure kalian untuk saham-saham seperti ini. Oke, baik. Nah, Sobat Investor, maaf sekali. Banyak banget loh Ibu yang nanya dari tadi. Mungkin Bu Lisa ini menjadi salah satu favorit Sobat Investor ini. Tapi waktu kita sangat terbatas sekali ya Sobat Investor ya Ibu Lisa. Terima kasih banyak ya Ibu untuk waktunya siang hari ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Ya, Sobat Investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Ibu Lisa Gilian dari CEO PT Erdika Elite Sekuritas. Menarik sekali ya ibunya, selain cantik, cerdas, juga benar-benar dapat nih poin penjelasan dari ibunya mengenai emiten ataupun saham-saham sektor yang ingin kita tanyakan.
Nah, tadi ada beberapa saham yang bagus banget untuk kita koleksi seperti Big Banks ya, LQ45 lah, seperti biasanya ya sobat investor tahu. Dan ada juga saham-saham yang saat ini mungkin kita bisa wait and see dulu tadi ya. Nah, untuk yang ketinggalan boleh nanti ditonton ulang di Reels IDX channel ya yang akan diupload oleh tim kita. Nah, sobat investor, boleh tonton terus IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com. Follow sosial media kita di Instagram dan Twitter di @idx_channel, YouTube di @idxchannel_, TikTok IDX Channel, serta Facebook di @idxchannel.com. Terima kasih ya Sobat Investor, saya Nadine Hedra, pamit undur diri, salam cuan.